Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suardi, NIM 1931041003, jurusan PJKR. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis tes dan pengukuran performa fisik. Pengertian tes dan pengukuran fisik. Pengertian tes secara umum adalah suatu alat pengumpulan data dan sebagai dasar penilaian dalam proses pendidikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh anak didik sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku. Dalam pelaksanaan pendidikan, tes dan pengukuran perlu ditempatkan pada tempat yang wajar, artinya memerlukan suatu perhatian yang khusus sehingga keberhasilan dalam pendidikan dapat tercapai. Melalui tes pendidikan mendapatkan informasi yang tepat mengenai keadaan anak didiknya apabila ia berada pada kemampuan yang rendah, sedang, atau tinggi. Komponen-komponen tes pengukuran fisik. Yang pertama, daya tahan jantung dan paru atau endurance. Daya tahan jantung dan paru adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Daya tahan jantung dan paru sangat penting untuk menunjang kerja otot, yaitu dengan cara mengambil oksigen dan mengeluarkan otot yang aktif. Dan pada daya tahan ini ada juga yang dinamakan dengan daya tahan otot lokal. Daya tahan otot adalah kapasitas otot untuk melakukan kontraksi secara terus-menerus pada tingkat intensitas submaksimal. Pada dasarnya, daya tahan kekuatan otot merupakan rentangan antara daya tahan atau kekuatan otot. Selanjutnya ada kekuatan otot atau strength. Secara fisiologis, kekuatan otot adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan suatu kali kontraksi secara maksimal melawan tahanan atau beban. Secara mekanis, kekuatan otot didefinisikan sebagai gaya force yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot dalam satu kontraksi maksimal. Kekuatan otot merupakan hal penting untuk setiap orang. Selanjutnya ada kelentukan atau fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal. Fleksibilitas menunjukkan besarnya pergerakan sendi secara maksimal sesuai dengan kemungkinan gerak atau range of movement. Fleksibilitas bagi anak sangat penting dimiliki, terutama untuk kegiatan dalam bermain, karena bermain bagi mereka tidak semata-mata dapat bergerak cepat dan kuat, tetapi juga harus lincah dan dapat mengubah arah dengan cepat atau kelincahan. Kemampuan yang cepat dan lincah dalam mengubah arah memerlukan fleksibilitas tubuh atau bagian tubuh yang lebih dalam kegiatan tersebut. Melakukan perubahan kecepatan dan arah gerakan dapat mengakibatkan regangan otot yang terlalu kuat sehingga memungkinkan terjadinya cedera otot, muscle sprain apabila fleksibilitas otot yang dimiliki rendah. Selanjutnya ada kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bersifat lokomotor atau gerakannya bersifat siklik, satu jenis gerakan yang dilakukan berulang-ulang seperti lari dan sebagainya. Kecepatan gerak bagian tubuh seperti melakukan pukulan, kecepatan penting tidak saja bagi anak-anak, terutama saat mereka bermain di sekolah maupun di rumah. Bagi mereka yang sudah dewasa untuk dapat tetap menjaga mobilitasnya. Selanjutnya ada daya eksplosif atau power. Gabungan antara kekuatan dan kecepatan atau pengerahan gaya otot maksimum dengan kecepatan maksimum sesuai dengan sifat anak-anak usia sekolah. Gerakan eksplosif, kekuatan dan cepat seringkali digunakan, merupakan ciri khas pola bermain yang dikembangkan untuk anak-anak. Anak membutuhkan kemampuan tersebut untuk menunjukkan kemampuannya kepada orang lain. Bagi orang dewasa, kemampuan yang kuat dan cepat juga diperlukan, terutama bagi tindakan-tindakan membutuhkan kemampuan tenaga secara maksimal, misalkan pada saat melakukan teknik smash. Tentu saja, setiap komponen penampilan aktivitas gerak akan memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat usia dan kepentingannya.
Selanjutnya ada kelincahan agility. Kemampuan untuk mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat yang dilakukan bersama-sama dengan gerakan lainnya. Bagi anak, kelincahan merupakan komponen kesegaran jasmani yang harus dimiliki. Tanpa kelincahan, anak dikatakan tidak dalam keadaan normal atau mungkin sedang sakit. Kelincahan bagi mereka adalah sesuatu yang khas sesuai dengan kodratnya. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara cepat pada saat berdiri atau static balance. Pada saat melakukan gerakan dynamic balance, kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain visual, vestibular, keseimbangan statik maupun dinamik merupakan komponen kesegaran jasmani yang sering dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya ada ketepatan atau akurasi. Ketepatan sebagai keterampilan motorik merupakan komponen kesegaran jasmani yang diperlukan dalam kegiatan anak sehari-hari. Ketepatan dapat berupa gerakan performance atau sebagai ketepatan hasil result. Ketepatan berkaitan erat dengan kematangan sistem syaraf dalam memproses input atau stimulus yang datang dari luar, seperti tepat dalam menilai ruang dan waktu, tepat dalam mendistribusikan tenaga, tepat dalam mengkoordinasikan otot dan sebagainya. Selanjutnya ada koordinasi atau koordinasional koordinasi. Merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan atau kerja dengan tepat dan efisien. Koordinasi menyatakan hubungan harmonis berbagai faktor yang terjadi pada suatu gerakan. Kemampuan koordinatif merupakan dasar yang baik bagi kemampuan belajar yang bersifat sensomotorik. Makin baik tingkat kemampuan koordinasi, akan makin cepat dan efektif pula gerakan yang sulit dapat dilakukan. Nah, itu dia presentasi saya yang berjudul analisis, tes, dan pengukuran performa fisik. Apabila di dalam video ini masih banyak kekurangan dan salah kata, kiranya mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.